Halo semua, jadi sekarang saya akan membahas suatu negara. Apa yang akan kalian pikirkan tentang negara Brazil? Mungkin kalian akan berpikir tentang sepak bola, karena Brazil memang dijuluki sebagai O País do Futebol, yang artinya negara sepak bola. Brazil merupakan negara terbesar di benua Amerika Selatan, dan Brazil memiliki luas wilayah sebesar 8.515.770 km persegi. Dan Brazil merupakan negara terbesar kelima di dunia. Brazil juga merupakan negara penghasil kopi terbesar di dunia. Sejak tahun 1830, Brazil sudah mendominasi pasar kopi di dunia. Bahkan karena terlalu besarnya produksi yang dilakukan, 30% kopi yang dijual di dunia berasal dari Brazil. Negara ini juga memiliki penduduk sebanyak 204 juta jiwa. Negara ini juga memiliki semboyan Ordem e Progresso, yang artinya orde dan kemajuan. Lagu kebangsaannya itu Hino Nasional Brasileiro. Ibu kota Brazil adalah Brasilia. Bahasa resminya adalah bahasa Portugis karena dahulu mereka pernah dijajah oleh Portugal. Pemerintahannya itu Republik Presidensial. Presiden Brazil adalah Jair Bolsonaro. Dan wakilnya adalah Hamilton Mourão. Brazil berhasil meraih kemerdekaannya dari Portugal pada tanggal 7 September 1822. Warna hijau menyimbolkan tanah Brazil yang subur. Warna kuning menyimbolkan kandungan sumber daya alam dan barang tambang di dalam tanah Brazil. Warna biru dan putih menyimbolkan ikatan historis Brazil dengan Portugal. Karena dua warna tersebut dapat ditemukan di lambang negara Portugal di era kerajaan. Bintang menyimbolkan negara-negara bagian Brazil yang direka ulang sebagai rasi bintang. Mata uang Brazil adalah real. Sebanyak 74% penduduk Brazil menganut agama Katolik. Budaya yang paling terkenal di Brazil adalah tari samba dan bossa nova. Ini adalah patung Kristus Penebus atau bahasa Portugisnya Cristo Redentor. Patung ini adalah patung Yesus Kristus dengan gaya arsitektur Art Deco terbesar dan terdapat di Rio de Janeiro. Patung ini memiliki tinggi 38 meter dan terletak di puncak Gunung Corcovado yang tingginya 710 meter di Taman Nasional Hujan Tijuca yang menghadap ke kota. Patung ini menjadi simbol umat Kristen dan menjadi simbol kebanggaan kota. Tangan patung yang terbuka ini dilihat orang sebagai tanda kayu salib. Secara astronomis, negara Brazil terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan antara 35 derajat bujur barat sampai 74 derajat bujur barat. Batas-batas negara Brazil. Di sebelah utara, berbatasan dengan Samudra Atlantik, Guyana, Suriname, dan juga Venezuela. Di sebelah timur, berbatasan dengan Samudra Atlantik. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Samudra Atlantik, Uruguay, Paraguay, dan Bolivia. Di sebelah barat, berbatasan dengan Peru dan Kolombia. Iklim Brazil adalah tropis karena terletak di khatulistiwa dengan sedikit variasi. Iklim di selatan lebih sedang, namun kadang mengalami salju. Di daerah Amazon, curah hujannya sangat tinggi. Sedangkan daerah yang lebih kering bisa ditemukan di daerah timur laut. Pertama, para narapidananya jago menyulam. Tanpa kekerasan, penjara Arisvaldo de Campos Pires ini melakukan sistem hukuman menyulam dan membuat para narapidananya tobat. Yang kedua, Desa Bakoi. Mesir memang identik dengan piramida, tetapi negara tersebut bukan menjadi negara satu-satunya yang memiliki bangunan unik itu. Brazil juga ternyata memilikinya. Namun, berbeda dari piramida Mesir, ia dibangun dari blok-blok batu persegi. Sambakoi dibentuk dari kerang, tulang, juga lumpur. Yang ketiga, memancing dengan lumba-lumba. Terletak berhadapan dengan samudra luas, hampir sebagian daerah Brazil memiliki teluk yang indah. Selain untuk dinikmati pemandangannya, hal ini juga dijadikan tempat favorit para pemancing kelas dunia. Tidak hanya soal ikan hasil buruan, tetapi atraksi si penghuni teluk, si lumba-lumba. Penduduk di sepanjang teluk Brazil sudah berteman lama dengan mamalia air cerdas ini, dan lumba-lumba pun sudah menjadi asisten mancing pada penduduk teluk sejak lama.
Yang keempat, Brazil menjadi negara populasi Jepang terbanyak di luar negeri. Sangat jarang menjumpai orang-orang Jepang mendiami sebuah negara dalam jumlah yang banyak. Namun, di Brazil semuanya berbeda. Negara ini menampung banyak sekali orang Jepang. Uniknya lagi, cukup banyak orang Jepang yang akhirnya sukses dan tidak mau balik lagi. Hanya sekitar 7% dari seluruh populasi Jepang di Brazil yang kembali ke negara asal. Yang kelima, orang Brazil suka terlambat. Muncul tepat waktu di pesta dianggap aneh di negeri ini, terutama di Rio de Janeiro. Malah, terlambat saat menghadiri pesta dianggap sopan. Rupanya, kebiasaan ini berasal dari sikap dan pola hidup khas pantai. Kehidupan pantai kerap diidentifikasi sebagai sikap tidak tergesa-gesa dan menunda-nunda pekerjaan dengan berbagai alasan, mulai dari kemacetan atau tidak sengaja bertemu teman. Oleh sebab itu, penduduk lokal Rio sudah terbiasa tidak mengharapkan seseorang untuk datang tepat waktu sebagai bagian dari nilai sosial. Bahkan berekspektasi bahwa tuan rumah akan terlambat mulai pesta adalah hal yang sopan dan wajar untuk dilakukan. Yang pertama, dilihat dari luas wilayah. Negara Brazil memiliki wilayah yang paling luas jika dibandingkan dengan negara-negara di Amerika Latin lainnya. Dan dari segi ekonomi, Brazil berhasil melakukan diversifikasi ekonomi tidak hanya di bidang industri, tetapi juga di bidang jasa dengan sama baiknya. Yang kedua, Brazil bergabung dengan Organisasi Negara Amerika, yang merupakan perjanjian inter-Amerika yang merupakan timbal balik dari perjanjian Rio. Brazil memprioritaskan kerjasama di kawasan untuk membangun kawasan tersebut secara tidak langsung mampu meningkatkan daya tawar Brazil di luar negeri atau di kancah internasional. Yang ketiga, Brazil masih menyimpan cadangan mineral yang besar, berupa biji besi, termasuk tembaga dan emas. Sumber daya mineral terutama penting untuk ekspor dan sebagai material untuk industri. Yang paling penting adalah biji besi, emas, tembaga, seng, bauksit, mangan, dan timah. Sedangkan materi non-metalnya adalah semen, garam, berlian, dan fosfat. Dan yang keempat, Brazil memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara yang kuat baik di kawasan maupun di dunia. Di kawasan Amerika Selatan, Brazil merupakan negara yang memimpin negara tersebut. Hal tersebut dikarenakan Brazil berhasil memainkan peran sebagai penggagas kerjasama kawasan di Amerika tersebut. Meski negara ini mewarisi tradisi Portugal, di mana sebagian Amerika Latin adalah bekas koloni Spanyol, namun keberadaan dan posisinya akan sangat berpengaruh dalam tren maraknya ide-ide sosialisme. Tentu saja Brazil adalah salah satu negara yang mengawali tren tersebut. Namun, pembahasan karakter sosialisme pemerintahan Brazil saat ini menjadi menarik karena perbedaan dengan sosialisme yang lebih dahulu diterapkan di Kuba. Yang pertama, Sao Paulo. Ini adalah kota terbesar di Brazil, dengan banyak penduduk 12.038.175 jiwa. Kota ini mulanya merupakan sebuah desa kecil bernama Sao Paulo de Piratininga, yang ditemukan oleh seorang pendeta yang merupakan penduduk asli Amerika pada tahun 1554, dan digunakan sebagai tempat menyiarkan misi agama Katolik. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa pelayar Portugal yang pertama kali menemukan kota ini. Lalu, Sao Paulo resmi sebagai kota pada tahun 1711. Yang kedua ada Rio de Janeiro dengan penduduk sebanyak 6.498.837 jiwa. Rio de Janeiro berarti Sungai Januari, bermula dari sebuah ekspedisi dari Portugal yang tiba di Teluk Guanabara pada 1 Januari 1502. Mereka mengira teluk tersebut adalah sungai yang besar, sehingga mereka menyebutkan Sungai Januari. Lalu ditetapkan sebagai kota resmi pada 1 Maret 1565. Saat Brazil menjadi negara republik yang independen tahun 1889 dan terpisah dari Portugal, Rio de Janeiro ditetapkan sebagai ibu kotanya. Status ini bertahan hingga tahun 1960. Pemerintah Brazil ketika itu memindahkan ibu kotanya ke Brasilia. Dan bulan Agustus 2016 menjadi periode penting dalam sejarah kota Rio de Janeiro yang mendapat kepercayaan komunitas olahraga dunia untuk menggelar Olimpiade ke-31. Yang ketiga adalah Brasilia dengan banyak penduduk 2.977.216 jiwa.
Brasilia dibangun dalam 41 bulan, dari tahun 1956 sampai peresmiannya pada 21 April 1960. Brasilia direncanakan dan dikembangkan oleh 3 tokoh, yaitu Lúcio Costa sebagai perencana utama, Oscar Niemeyer jadi arsiteknya, dan Roberto Burle Marx menjadi perancang lanskap kota.